Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat sore. Saudara, kita patut mengucap syukur saudara ya kalau kita masih boleh berada di dalam rumah Tuhan. Saudara, saya mendapat sebuah analogi dari Roh Kudus saudara ya. Setiap kali pada waktu kemarin saudara mungkin yang merayakan Imlek saudara ya, saudara bertamu ke rumah orang, pasti di rumah orang itu ada cemilan, ada makanan-makanan kecil, ataupun juga ada makanan-makanan berat. Dan siapapun yang bertamu saudara ke rumah pada waktu Imlek atau pada waktu apapun, pasti setidaknya menikmati makanan-makanan kecil itu. Saudara, rumah duniawi saja seperti itu. Saya percaya setiap orang yang mau datang ke rumah Tuhan, Tuhan sudah siapkan semua makanan yang terbaik saudara. Dan pasti akan menikmati, menerima dan menjadi berkat buat kehidupan kita. Saudara, tadi pagi saudara saya tidak pernah janjian dengan Bapak Gembala saudara ya. Seharusnya sore hari ini saya menyampaikan sebuah tema, tanah hati kita menentukan seberapa besar kita menerima berkat buah dalam hidup kita. 30, 60, 100. Tanah hati kita tanah yang ada di pinggir jalan atau tanah di berbatu atau tanah berduri atau tanah subur. Dan juga sambungannya saudara, Tuhan sudah bawakan juga bahwa kita ini kalau tanah hati yang subur itu tanah hati yang seperti domba, yang gampang ditanami. Domba itu sifatnya apa saudara? Domba itu tadi pagi kita sudah belajar banyak saudara. Hasil akhirnya domba ini akan ada di sebelah kanan. Kenapa dia di sebelah kanan? Tapi sebelum di sebelah kanan saudara, domba itu punya sifat, domba tidak pernah membawa beban. Yang bawa beban itu kuda dan unta. Kenapa kok kita dianalogikan domba saudara? Kita dalam mengikut Tuhan tidak boleh membawa beban, iri hati, marah segala macam, tidak boleh. Domba juga adalah binatang yang mudah mengenali suara gembala. Dia tahu mana gembalanya. Kalau ini suara orang asing dia tidak ikut. Tapi kalau suara gembalanya dia pasti ikut. Domba itu adalah binatang yang tidak bisa sendirian. Dia domba yang binatang yang selalu bergantung kepada gembalanya. Habis capek dia dibimbing ke air yang kotor saudara. Dia tidak akan pernah tahu itu kotor atau tidak kalau tidak gembalanya, oh ini loh, ini yang bersih. Dan domba itu taat sampai mati. Hasilnya apa? Hasilnya dia ada di sebelah kanan. Kanan gambaran apa? Tangan yang kuat. Mazmur 16 ayat 8 saudara dikatakan bahwa aku senantiasa memandang kepada Allah yang berdiri di sebelah kanan. Hasil ketaatan, hasil kita tidak memikul beban ketika datang sama Tuhan. Hasil kita selalu mendengar suara gembala. Posisi kita ada di sebelah kanan. Posisi di mana paling kuat-kuatnya kita. Saudara, ini sudah mau saya sudah pelajari. Sudah hampir saya buatin PowerPoint. Tapi tiba-tiba di tengah-tengah Tuhan suruh ganti. Saya masih belum tahu jawabannya, baru tadi pagi tahu jawabannya. Oh, sudah akan disampaikan oleh Bapak Gembala, saudara. Jadi saudara, tidak pernah kebetulan kita datang ke rumah Tuhan, pasti dia sudah menyediakan makanan yang terbaik. Kita bertamu di rumah siapa saja, minimal air putih kita dapat. Apalagi kita datang ke rumah Tuhan, pasti Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Sore hari ini saudara, Tuhan bawa saudara, contoh salah satu domba yang taat sama Tuhan, itu adalah Joseph saudara. Sore hari ini kita akan belajar Joseph Promotion. Salah satu contoh tokoh Alkitab di mana dia seperti domba. Dia yang taat sampai mati, sampai kesudahannya. Sehingga dia mendapat promosi daripada Tuhan. Dia diangkat sama Tuhan. Dia ditinggikan sama Tuhan. Dia diberkati limpah sama Tuhan. Saya berdoa barang siapa mau mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan hari ini, itu adalah orang-orang yang akan dipromosi oleh Tuhan. Saya berdoa seluruh jemaat surga kebenaran akan dipromosi, diangkat sama Tuhan. Kalau barang siapa mau dengar, simpan, ngerti dan lakukan. Saudara, kita akan buka ayat firman Tuhan di dalam Kejadian. Kita mulai dari Kejadian pasal 41 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-40. Kejadian 41
ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-40. Saya tunggu sampai semua bisa ketemu, saya akan bacakan buat saudara Kejadian 41. Ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Lihat ayat 40, dikatakan firman Tuhan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Saudara, ayat 14 itu adalah momen-momen, detik-detik di mana Yusuf akan diangkat, dipromosi sama Tuhan. Dari kehidupannya yang lama. Saudara, kehidupan Yusuf yang lama bagaimana, saudara? Yusuf masuk di dalam sumur, Yusuf dikhianati, Yusuf dijual, Yusuf ditipu, Yusuf difitnah. Dia bertahan di dalam sumur. Setelah bertahan di dalam sumur, dia naik sedikit di rumah Potifar, saudara ya. Dia difitnah sama istrinya Potifar, masuk penjara, saudara. Dari momen sejak sumur sampai dia dipanggil sama Firaun ini itu 13 tahun. Selama 13 tahun itu, saudara, tidak pernah Alkitab mencatat Yusuf tidak bertahan dalam kebenarannya. Justru kenapa dia masuk dalam penjara? Karena dia bertahan dalam kebenaran. Saudara, orang yang bertahan dalam kebenaran, saya pastikan saudara, hidupnya tidak akan goyah. Orang yang bertahan di dalam kebenaran, ada waktunya dia diingat sama raja. Saudara, namanya bertahan itu ngelawan arus, saudara ya. Arusnya semua ke kiri, tapi dia bertahan, jangan sampai dia oleng ke kiri, dia bertahan terus. Firman Tuhan mengatakan apa, saudara? Orang yang bertahan sampai kesudahannya, orang itu yang akan selamat. Orang yang bertahan di dalam pencobaan, saudara, dikatakan dia akan dapat mahkota. Yusuf ini, saudara, sejak dari sumur, di rumah Potifar, di penjara, ini adalah orang yang bertahan di dalam kebenaran. Statement saya, orang yang bertahan di dalam kebenaran, orang itu ada waktunya dia diingat oleh Tuhan, saudara. Hari ini berbagai banyak informasi hadir di dalam handphone kita, saudara. Mungkin tadi seperti tadi ya, TikTok, saudara ya, YouTube, Instagram. Apakah kita terhanyut, saudara, atau kita tetap bertahan? Oh enggak, ini jamnya baca Alkitab, aku enggak mau lihat ini. Oh enggak, ini jamnya ibadah, aku enggak mau jalan-jalan. Saudara, dikatakan orang yang bertahan di dalam kebenaran, ada waktunya diingat raja. Mazmur 55:23 mengatakan apa, saudara? Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kamu. Dan lanjutannya luar biasa, saudara. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. 13 tahun, saudara. Loh kok lama, Lek? Ada yang 14 tahun, ada yang 20 tahun. Saudara tidak usah bingung waktunya berapa lama. Cukup saudara bertahan saja hari demi hari. Hari ini aku bertahan, ada atau tidak ada uang, aku tetap mengucap syukur, aku tidak mau jalan salah. Dimaki, dihianati, diomongkan orang, aku tidak mau balas, aku tidak mau marah. Saudara, orang yang bertahan, karena firman Tuhan mengatakan lambat untuk menjadi marah, cepat untuk mendengar. Dia pegang untuk kebenaran, dia bertahan, saudara. Saya pastikan dia tidak akan goyah. Enggak lama kok, saudara, masalah saudara itu ada expirednya. Setiap yang kita hadapi hari ini ada expirednya pada waktunya. Seperti Yusuf, saudara, pada waktu itu, ini dia sudah bertahan 13 tahun dan Tuhan lihat, wah orang ini pas. Sudah. Seperti siapa juga, saudara? Seperti Rahel, diingat Tuhan. Seperti Hana, diingat Tuhan. Karena itu adalah orang-orang yang bertahan di dalam kebenaran. Saudara, bertahan di tengah keberkatan gampang. Kalau bertahan di tengah kesusahan, di tengah kehimpitan, di tengah mengalami hal-hal yang tidak enak, tapi kita harus bertahan melakukan yang baik.
Itu susah, saudara. Tetapi itulah ajaran firman Tuhan. Karena apa, saudara? Kebenaran itu bisa memerdekakan. Namanya merdeka, saudara, bebas. Namanya merdeka, saudara, itu lepas. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, saudara. Kebenaran itu bisa memerdekakan, dikatakan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan tahu tentang kebenaran. Dan dilanjutkan, dan kebenaran itu firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita tahu, yang kita ngerti, maka firman Tuhan itu yang akan nolong kita, akan melepaskan, memerdekakan, menolong, mengangkat kita, saudara. Jadi perlu kita tahu kebenaran, kita ngerti kebenaran, supaya kita bisa merdeka, supaya kita dapat promosi, saudara. Dan tapi lihat tadi kata-katanya, jikalau kamu tetap di dalam firman. Saudara, ketika saya baca ini ulang-ulang, saudara, tiba-tiba di meja kantor saya itu ada bolpen. Seumpama ini bolpen, saudara. Waktu saya renung, saya baca ini, coba bolpen itu warna apa? Oh, warna biru. Terus habis begitu tintanya warna biru, terus casingnya warna apa? Oh, warna putih, ada biru-birunya. Kelihatan atau jelas? Oh, jelas. Tapi kalau bolpen ini kamu masukkan di dalam sakumu, biru-birunya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Casingnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Warnanya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Karena apa? Karena di dalam sakumu. Kalau hidup kita di dalam firman, saudara, asli kita enggak kelihatan. Yang kelihatan firman Tuhan. Ketika kita dimaki, menghadapi masalah, yang kelihatan bukan sifat asli kita. Yang kelihatan bukan reaksi mulut kita yang mau balas, mau marah, saudara, mau jengkel, atau body language kita. Mungkin melengos, saudara, mungkin pasang muka tidak enak. Saudara, kalau begitu bukan kita di dalam firman, saudara. Firman yang ada di dalam kita. Firman ini tidak kelihatan, yang kelihatan kita saja. Dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman. Harusnya kalau saya, Alek, tetap di dalam firman, yang kelihatan bukan Aleknya. Yang kelihatan adalah firman-Nya. Tunjukkan siapa Tuhanmu, tunjukkan bagaimana firman itu, saudara. Dan kalau kita ada di dalam firman, dikatakan bahwa kita ini adalah murid yang sejati. Kita benar-benar murid. Berarti ada murid yang tidak sejati? Ada. Murid yang seolah-olah ikut Tuhan, melayani Tuhan, dikasih kepercayaan sama Tuhan, pegang uang, tapi ujung-ujungnya dia tidak selamat. Padahal kemana-mana sudah ikut Yesus. Padahal kemana-mana sudah setia, mau bayar harga, tinggalkan semuanya, ikut Tuhan pelayanan, tapi ngapain, saudara? Kalau muridnya yang tidak sejati, ujung-ujungnya mati. Kalau kita sudah ikut Tuhan, kalau kita sudah ibadah, harus sungguh-sungguh, saudara. Karena buat apa kita ibadah, kita buang waktu, tapi ujung-ujungnya kita tidak dikenal sama Tuhan. Kalau kita bukan murid yang sejati. Murid yang sejati adalah apa, saudara? Dia tidak kelihatan siapa itu Petrusnya, siapa itu Yohanesnya, tidak kelihatan. Yang kelihatan, oh dia murid Yesus. Yang kelihatan sifatnya Yesus, perkataannya Yesus, hatinya Yesus. Dan kalau kita ada di dalam firman, dikatakan maka firman yang saudara belajar, saudara dengar hari ini, dia yang bisa melepaskan saudara. Melepaskan itu bukan hanya sekedar kata-kata, saudara. Melepaskan itu, hari ini mungkin saudara terlilit hutang. Tiba-tiba saudara ngerti firman, saudara dengar firman, saudara bereaksi sesuai firman. Tiba-tiba ada orang kasih kerjaan saudara, saudara dapat untung bisa bayar hutangmu. Saudara, sampai senyata itu kebenaran firman yang kita mau ngerti, saudara. Kebenaran itu bisa memerdekakan. Dan juga apa, saudara? Kalau kita benar-benar murid, harusnya, saudara, murid itu diberikan karunia untuk bisa ngerti kebenaran firman Tuhan. Murid itu diberikan karunia untuk tahu rahasia firman Tuhan. Kalau dia benar-benar murid, saudara, di dalam Matius 13 ayat 10 sampai 12 dikatakan, Matius 13 ayat 10 sampai 12, maka datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya,
Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu, yang tanya ini murid-muridnya Yesus. Yesus lagi ngomong sama orang banyak, saudara, tentang perumpamaan. Dan tiba-tiba loh, murid-muridnya juga nggak ngerti. Tapi tiba-tiba setelah orang banyak itu selesai, murid-murid datang sama Yesus. Dan Tuhan bilang, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kalau benar-benar murid, harusnya dia tahu mengenai kebenaran. Dan bukan hanya tahu saja, dia ngerti dan dia sampai mendalam rahasianya itu ngerti, saudara. Saudara, seringkali kalau saya buka YouTube, saudara, tiba-tiba ada iklan. Dan iklan itu orang dari Taiwan sana, saudara. Dia ngomong bahasa Cina tapi ada terjemahnya. Ikuti TikTok saya. Saudara tidak akan pernah tahu bahwa ternyata kunci mobil itu bisa digunakan segala macam. Ternyata dia tahu segala macam seluk-beluk mengenai mobil. Kalau mobilmu susah di starter, buka mesinnya, kamu ke arah sebelah kanan, kamu lihat kabel ini, diketok saja, bisa. Kalau kamu ketinggalan kunci di dalam, lihat kuncimu itu ada apa, masukkan di sini. Wah, dia tahu rahasia mengenai mobil. Yang selama ini sampai dia sudah tahu, dia lebih tahu, saudara. Nah, kalau namanya murid, saudara, benar-benar murid tadi, dia adalah orang yang tinggal di dalam firman. Saudara bisa jawab sendiri, saudara murid asli atau murid palsu? Kalau murid asli, dia tinggal di dalam firman. Kalau murid asli, dia tahu rahasia mengenai firman. Dan janjinya apa, saudara? Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Siapa mereka? Bukan murid, saudara. Orang yang cuma sekedar datang pulang, tidak mau digembalakan, sekarapnya sendiri, tidak mau nunggu Yesus, tidak mau ikut Yesus. Pokoknya ada acara, aku datang. Setelah selesai, ya sudah, cukup ya, kamu jangan masuk. Saya masih pernah ingat, saudara, ada orang bicara dengan Bapak Gembala. Cukup Pak Herman, di gereja boleh, tapi Pak Herman cukup. Tidak boleh masuk ruang tamu saya, tidak boleh masuk kamar saya. Ini area privasi saya. Kadang ada orang-orang yang tidak suka disentuh pribadinya, saudara. Saudara, di sini dikatakan bahwa yang tidak mengerti rahasia firman itu adalah orang yang datang ikut Yesus. Orang yang dengar firman Yesus, tetapi tidak bertahan ngikut Yesus, dia pulang. Dan tapi bagi murid, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Lah ini hari ini ayat ini sedang diperdebatkan, saudara. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia limpah. Mempunyai apa? Bukan mempunyai rumah, kalau kamu punya rumah, sudah punya rumah nanti rumahmu akan 30 jadi tambah. Bukan itu, saudara. Ini kaitannya ada di atasnya. Barang siapa mempunyai apa ya? Mempunyai firman. Mempunyai kebenaran firman. Kalau kamu sudah murid, kamu tinggal di dalam firman, kamu ngerti firman, dan ada firman dalam hidupmu, sehingga apapun reaksimu harus sesuai dengan firman yang kamu tahu, yang kamu punya, dikatakan, ia akan diberi, ada sesuatu yang saudara akan dapat. Nah, tapi masalahnya orang kepingin pemberian Tuhannya, orang kepingin berkat Tuhannya, orang kepingin diberkati limpah, tetapi tidak mau belajar mengenai firman, tidak mau baca ini firman, tidak mau ngerti ini firman, dan tidak mau melakukan ini firman. Terus jelas Alkitab mengatakan kalau kita punya, kita akan diberi sehingga limpah, sampai limpah. Punya enggak firman dalam hidup saudara dan saya? Ngerti enggak firman dalam hidup saudara dan saya? Karena dikatakan kalau kita punya, diberi sehingga limpah. Tapi siapa yang tidak punya? Lah ini, saudara. Kalau tidak punya firman, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Saudara, mungkin hari ini ada rumah, ada mobil, ada uang, ada pekerjaan, tapi dalam hidupmu tidak punya firman. Itu semua bisa bersayap, bisa diambil, saudara. Tapi kalau orang mengerti firman, dengar firman, punya firman, baca firman, ngerti firman, melakukan firman, ia akan diberi sampai limpah.
Lah Yusuf ini saudara, dia bertahan di dalam kebenaran. Harusnya dia bisa pada waktu dia ada di rumah Potifar, dia bisa eng-eng seneng-seneng saudara ya. Aku sudah posisi kepala rumah tangga di sini kok, yang menguasai rumahnya Potifar. Lah sama istrinya tante Potifar ini diajak selingkuh. Akan enak, sudah dapat kebutuhan jasmani, dapat uang, disayang tante po, saudara. Tapi karena dia bertahan di dalam kebenaran, orang yang bertahan di dalam kebenaran itu seperti domba yang senantiasa taat walaupun sukar, walaupun hasilnya nanti bisa mati, bisa rugi. Domba itu seperti binatang honghong, saudara. Dibawa kemanapun sama gembalanya dia harus ikut. Kenapa kok Allah kita, Tuhan Yesus kita diumpamakan seperti anak domba Allah yang dibawa ke pembantaian? Tuhan Yesus bukan orang bodoh, dia orang pintar. Tapi pada waktu saudara lihat prosesi disalib nanti, pada waktu Paskah, dia tidak melawan. Dia tidak mengeluarkan kata-kata makian. Dagingnya Yesus tidak keluar, yang keluar malah firman. Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ketika saudara ada salib yang datang dalam hidup saudara, apa yang keluar? Daging saudara atau firman? Ketika ketemu orang nyalib saudara di jalan, yang keluar apa? Ketika saudara ketemu dengan orang-orang mungkin yang menghina saudara, yang keluar apa? Firman atau balas? Ketika ketemu dengan pasangan yang tidak sesuai firman, sudah suami istri, saudara mau bersabar diam atau saudara mau bentrok, saudara? Orang yang bertahan di dalam kebenaran sukar. Yusuf sukar, saudara, dia bertahan. Dia bertahan dalam kekudusan sehingga dia harus masuk penjara. Tapi ingat, tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Hari ini kalau kondisimu penjara seperti Yusuf, kondisimu banyak tutupan, dikatakan tadi Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ada hal yang menutup saudara, ada hal yang menghalangi saudara. Selama saudara benar, selama saudara ada di dalam kebenaran, ada waktunya tutupan itu akan dibuka. Ada waktunya, tidak selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Dan ketika waktunya, timingnya itu tiba saudara, saudara harus bercukur dan ganti pakaian, saudara. Dikatakan ketika timingnya tiba, Yusuf dipanggil sama raja, saudara. Firman Tuhan mengatakan ia bercukur, saudara. Saudara bercukur pasti jenggot, saudara ya. Istri saya itu paling tidak suka ketika saya punya jenggot, saudara, dan punya bulu di bawah bibir. Ini saya beri nama Soro, saudara ya. Wah enak Nov, ini kak Soro, lihat film Soro itu, wah kan keren ada bulunya di sini. Hari ini kan musim brewok, enggak berarti kan kalau bulu di sini kan adalah salah satu bagian dari tubuh kita, dari wajah kita. Saudara, ketika waktunya tiba, dikatakan Yusuf harus bercukur. Coba bercukur ini bahasa aslinya adalah galak, saudara, bukan galak sadis, saudara ya. Ada bagian yang dipotong, ada bagian yang dihaluskan, ada bagian yang dibersihkan sampai dikatakan bold. Ada bagian yang harus dikuduli sampai benar-benar bersih. Saudara, dipotong itu tidak enak. Karena saudara harus ketemu dengan benda-benda yang tajam. Sebelum Yesus diangkat naik, ketika timingnya Yesus itu tiba, ada waktunya saudara dan saya akan dicukur. Ada bagian daripada dagingmu yang dipotong. Mungkin keangkuhan saudara, mungkin ketegar tengkuan saudara, yang hari ini selama ini dibilangi tidak bisa, dikasih tahu tidak bisa. Tiba-tiba ketika ada satu kejadian, baru nangis, ya Tuhan ampun, jangan, sudah terlambat saudara. Biarkan Tuhan membentuk hidup kita. Kalau kita ada di dalam kebenaran, dan kalau waktunya dipotong, dicukur, kita sudah setia ibadah, hidup benar, setia melayani. Kok ada orang jelekin kita? Itu saudara lagi dipotong. Tidak boleh marah, tidak boleh mau balas. Justru yang jahat harus dibalas yang baik. Ketika waktunya tiba, Yusuf ini bercukur dan dia dikatakan berganti pakaian. Kalau saudara sudah waktunya naik,
pakaian hidup saudara jangan pakaian yang lama. Kalau pakaian-pakaian yang sifat-sifat yang lama jangan dipakai, saudara. Dibuang. Saudara, kalau orang Cina totok, saudara, tidak boleh ada barang-barang bekas di rumah. Sepatu bekas, saudara ya, taruh di situ. Habis begitu buku-buku bekas, barang-barang panci-panci yang sudah lama tidak dipakai, bekas-bekas. Wah, ini bohoki ini. Tapi saudara, bukan itu poinnya. Sifat lama kita, karakter lama kita, pakaian lama kita, yang tahu kita sendiri. Kalau saudara mau diangkat sama Tuhan, itu lepas. Bartimeus, ketika dia ketemu sama Tuhan, dia menanggalkan jubah pengemisnya. Jubah pengemisnya itu gambaran apa? Selama dia ngemis cari uang, dia harus pakai jubah itu. Supaya dia dikenali, oh ini Bartimeus, dia pengemis buta. Dapat uang, kelinting. Tapi ketika dia ketemu Yesus, satu-satunya barang yang bisa menghasilkan uang, bisa menopang hidupnya, dia lepas. Dia datang sama Tuhan. Justru dia dapat mukjizat di sana. Pertanyaannya, sudahkah saudara melepas pakaian lama, saudara? Kalau saudara mau diangkat naik, saudara harus mau berganti pakaian. Saudara harus mau berubah. Saudara harus mau diperbarui. Cara pikirmu harus berubah, hatimu harus berubah, pelayananmu harus berubah, cara melayaninya harus berubah. Hati pada waktu melayani harus berubah. Kalau orang mau diangkat siap naik di atas, saudara, dia harus dicukur, dia harus ganti pakaian karena dia siap ketemu dengan raja. Karena hanya raja ini yang bisa mempromosikan Yusuf. Kalau hari ini saudara masih pakai jubah yang lama, ada banyak duri-duri dalam hidup saudara yang belum saudara cukur. Gimana Tuhan mau promosi? Mau berapa lama pun saudara, mohon maaf, berapa lama pun saudara ibadah, berapa lama pun saudara setia, datang ke gereja, tapi kalau tidak mau dicukur, tidak mau ganti pakaian, hidupnya tidak akan berubah. Ekonominya, pekerjaannya juga tidak akan berubah, saudara. Kalau kita bisa cakap dalam hidup kita, dikatakan Amsal 22:29 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap, orang yang pintar dalam pekerjaannya? Saudara, kita harus pintar di dalam Tuhan itu, kita harus pintar. Kita mau diberkati, semua mau. Siapa mau dipromosi, pasti semua mau. Siapa mau diangkat Tuhan, siapa mau, pasti semua angkat tangan. Tapi kita harus pintar dulu. Pintarnya apa? Oh, kalau orang mau dipromosi dia harus cukur dulu. Bukan cukur jenggot begini, saudara. Tapi saudara lihat, kedagingan kita yang tadi pagi dibahas. Entah itu iri hati, benci, pesta pora, keduniawian. Saudara harus dicukuri semua. Sifat yang tidak murah hati, cepat marah, cepat sakit hati, harus diganti pakaiannya. Kita harus pintar, saudara. Saudara mau dipromosi, saudara mau berkat, ya saudara harus ada di jalan berkat dong. Dikatakan orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja, ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Yusuf ngerti, dia tetap bertahan di dalam kebenaran. Biarpun dia susah, biarpun dia di penjara, biarpun ada tawaran, godaan. Kadang saudara ya, kadang. Contoh simpel saja. Tawaran atau godaan. Sudah tahu jamnya doa pagi, saudara. Ada tawaran atau godaan. Tidur aja, besok kan si ono doa pagi lagi. Saudara, kadang itu tawaran godaan. Di dalam gereja mungkin saudara kemarin mungkin habis bekerja capek gitu ya. Saudara dengar, aduh kok bosen ya firman Tuhan ini ya. Tiba-tiba ada suara, wis buka HP aja, lihat supaya kon nggak ngantuk. Saudara, tawaran godaan gimana kita? Kita mau bertahan di dalam kebenaran atau kita dengar suara tawaran godaan itu? Kalau kita dengar suara tawaran godaan itu, kita bisa kehilangan Eden. Seperti Hawa digoda sama iblis, ini buah boleh kamu makan. Karena ketika kamu makan ini, kamu jadi kayak Tuhan. Edennya hilang, saudara. Cari rezekinya susah.
Karena orang yang mudah digoda, jatuh di dalam godaan. Tapi Yusuf, dia bertahan di dalam kebenaran, biarpun sumur, biarpun penjara, dia tetap pegang itu kebenaran. Dan tiba waktunya, seperti Mazmur 55:23 tadi, tidak selama-lamanya dibiarkan Yusuf di penjara, dibiarkan goyah. Ada waktunya, tiba-tiba saudara, Tuhan bisa buat skenario. Karena dia adalah sutradara ilahi. Saudara bayangkan, mimpinya Raja Firaun itu, kalau saya lihat paling mimpinya cuma simpel. Tapi seolah-olah semua orang pintar, semua orang bijaksana di seluruh kerajaan Firaun ditutupi, pinternya diambil sama Tuhan. Ngomong ini raja pelongo gak ngerti raja. Gak ngerti raja. Saudara, raja ngerti atau gak ngerti kalau ada orang pinter yang pinter, saudara? Oh, raja yang mungkin gak ngerti, tak artikan ngawur saja, kan raja juga gak ngerti. Tapi bisa jujur itu, rajaku gak ngerti, rajaku gak ngerti. Saudara, itu yang ngatur Tuhan. Tiba-tiba ada juru yang minuman, saudara, yang ketemu Yusuf di penjara. Dia ngomong, oh ada orang itu dulu di situ gini-gini. Akhirnya Yusuf panggil. Saudara, yang ngatur skenario itu, yang ngasih mimpi itu, yang buat orang-orang pintar itu jadi bodoh pada waktu itu, sehingga diketemukan sama juru ini dan raja mau dengar omongan dan manggil Yusuf. Itu Tuhan. Kalau kita bertahan di dalam kebenaran, skenario hidup kita bisa disutradarai sama Tuhan. Tidak perlu takut, saudara. Tidak perlu takut. Dan kita lihat, saudara, ayat yang ke-40. Lihat saudara ya, dari ayat 14 sampai ayat 40 paling dibutuhkan cuman 26 ayat. Tiba-tiba di dalam ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Saudara butuh waktu berapa menit sih untuk Yusuf ganti pakaian, untuk cukur, habis itu ketemu sama raja, apa Yusuf kongko sama Raja Firaun? Enggak. Paling raja jelaskan mimpinya, tiba-tiba enggak pakai mikir, enggak pakai doa, enggak pakai puasa, enggak pakai raja ya, butuh waktu seminggu, enggak, saudara. Tiba-tiba karena Yusuf itu domba, karena Yusuf itu muridnya Tuhan, dia ada di dalam firman. Orang yang benar-benar murid, dia tahu kebenaran rahasia firman. Tiba-tiba raja ngomong langsung, pluk, Tuhan kasih hikmat, selesai. Enggak sampai setengah jam, saudara. Lihat, semudah itu bagi Tuhan untuk mengangkat Yusuf. Lihat, semudah itu bagi Tuhan untuk mempromosi Yusuf. Orang yang taat itu, saudara, diberitahu rahasia kebenaran firman Tuhan. Kejadian 18 ayat 17. Lihat, Kejadian 18 ayat 17. Saya baca dalam terjemahan TSI, saudara ya. Dikatakan, berkatalah Tuhan dalam hatinya, aku tidak mau menyembunyikan dari siapa? Dari Abraham apa yang akan aku lakukan. Saudara, Tuhan itu tahu semua kebenaran mengenai isi dunia, ciptaannya, semua rahasia bumi dan surga ada di tangan Tuhan. Dan dikatakan Tuhan ini mau buka semua, tapi bukan untuk semua. Dia mau buka semua kepada siapa? Kepada Abraham, orang yang disuruh Tuhan langsung taat. Tidak ada perbantahan, tidak ada A, B, C, D. Kadang ada orang bantahnya bukan A, B, C, D. Kalau A, B, C, D kan dekat. A sampai Z, balik lagi A sampai Z. Waduh, ini orang betul-betul tegar tengkuk kuadrat, saudara. Dikasih tahu, disuruh ngayelnya muter, saudara, nak karu-karuan. Tapi Abraham, kamu tinggalkan negerimu. Saudara, ketaatan itu diperhitungkan loh sama Tuhan. Sampai ini ayat ini mengungkap hatinya Tuhan. Hari ini apapun firman yang saudara taat, itu dihargai loh sama Tuhan. Ketaatan dalam ibadah, ketaatan dalam perpuluhan, ketaatan dalam persembahan, ketaatan dalam hidup kudus, ketaatan dalam kejujuran, ketaatan jaga hati tidak sampai sakit, ketaatan
dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, murah hati, segala bentuk ketaatan saudara diperhitungkan sama Tuhan. Dan oleh hasil ketaatan itu, Abraham selalu tahu rahasianya Tuhan, termasuk Yusuf, saudara. Dibawa ke sumur, ya sudah masuk sumur. Dibawa ke rumah Potifar, ya sudah dia kerja sungguh-sungguh, ketemu uang kecil, enggak diambil, haleluya, puji Tuhan. Masuk restoran, saudara, saya istri sama anak saya. Istri saya cuma pesan 2, tapi dikasih 4. Kembalikan. Dia bilang, padahal antrinya itu sudah panjang. Ini restoran lagi viral, kita coba, kita lihat, antrinya sudah panjang, pesennya susah. Waduh. Pelayannya mencekno, sudah mukanya tidak enak, sudah. Dalam batin ada suara, ya toh, kamu ngelayani anak Tuhan dengan begitu, ayo kapok, pesen 2 dikasih 4. Untung saya. Tapi namanya kebenaran. Seperti Yusuf, ada uang kecil, tidak dimasukin di dalam kantong, itu bukan kebenaran. Kembalikan. Kalau tidak mau bayar. Orang kalau praktek kebenaran harus sampai dari hal yang kecil, saudara. Harus jujur. Yusuf dia taat dalam kebenaran pada titik ini, pada ayat 40 ini, dia dipromosi sama Tuhan. Ingat saudara, bagi Tuhan untuk mempromosi, menaikkan, memberkati saudara limpah hari ini pun, detik ini pun, kalau Tuhan mau, rekening saudara mau diisi berapa? 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Bagi Tuhan kecil, saudara. Orang cuma berkat duniawi saja, berkat materi. Tapi bagi Tuhan ada yang lebih penting daripada itu. Saudara, ternyata ketika saya pelajari, saudara, kenapa kok Yusuf sampai dipromosi? Ternyata ada sebuah keadaan, saudara, yang membuat sampai Yusuf ini bisa dipromosi sama Tuhan. Ingat saudara ya, promosi, peninggian itu semua dari Tuhan. Jangan bergantung sama pekerjaan. Saudara bekerja sebagai karyawan, dimanapun ada pensiunnya, saudara. Lihat seperti Bapak Sirat dulu orang menjabat, tapi ketika sudah umur tertentu, dia dipensiun, sudah tidak boleh kerja. Penghasilannya sudah hilang, paling dapat pensiun yang kecil. Tapi ketika dipensiun, apakah dia tidak butuh makan? Tidak butuh rumah, tidak butuh kendaraan, tidak butuh penghidupan, kan masih butuh. Kalau bergantung sama itu, saudara, ya hilang. Ingat saudara, promosi peninggian itu dari Tuhan. Mazmur 75 ayat 6 sampai 8. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bersih tegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim, direndahkan yang satu, ditinggikan yang lain. Kalau saudara sudah ditinggikan sama Tuhan, tidak boleh bersih tegang leher. Tidak boleh sombong, saudara. Tidak boleh ngomong itu tinggi-tinggi, saudara. Karena apa, saudara? Apa yang kita punya, apa yang tidak diberi sama Tuhan. Yohanes 3 ayat 27. Yohanes 3 ayat 27. Saya bacakan dalam terjemahan sehari-hari. Yohanes menjawab, manusia tidak dapat mempunyai apa-apa kalau itu semua tidak diberikan Allah kepadanya. Hari ini apa yang saudara punya? Itu bukan dari hasil kepintaran saya dan saudara. Itu semua diberi sama Tuhan. Untuk memberi, gampang saudara. Tuhan mau memberi hari ini pun bisa. Untuk mengangkat Yusuf pada waktu dia saat di sumur, gampang, bisa. Untuk tolong Yusuf tidak sampai penjara, tidak masuk penjara, bisa saudara. Diangkat langsung naik jadi penguasa, gampang bagi Tuhan. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting dari itu, saudara. Dia mau membentuk otot-otot dan syaraf ketaatannya Yusuf. Jadi kalau sampai hari ini belum ada berkat datang, belum ada pertolongan datang, seperti Yusuf, tidak ditolong-tolong, malah masuk penjara, malah tertutup, dimasukkan ke bagian yang paling dalam. Taat itu harus sampai mati. Sekali lagi, taat itu harus sampai kesudahannya. Saudara, saya ingat di dalam Matius 24 ayat 13, tetapi orang yang bertahan
taat sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang taat itu adalah orang yang takut dan percaya kepada Tuhan. Serta apa saudara? Mengerjakan segala perintahnya. Kalau orang yang taat itu orang yang takut dan percaya sama Tuhan dan kerjakan seluruh perintah Tuhan. Berkatnya itu sampai anak cucu loh saudara. Saudara kalau ikut doa pagi, Mazmur 115 ayat 11 sampai 14. Itu berbicara, hai kaum Israel, percayalah. Hai kaum Harun, percayalah. Tiba-tiba di ayat 13, Tuhan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Tiba-tiba ayat 14, Tuhan memberi penambahan. Orang yang takut percaya sama Tuhan. Orang percaya itu tidak bimbang, tidak ragu, saudara. Orang percaya itu selalu senantiasa merasa aman. Santai, aku punya Tuhan kok. Santai, enggak apa-apa hari ini aku enggak lihat, belum ada. Besok toh Tuhan pasti kasih. Itu orang yang percaya penuh, enggak bimbang. Enggak apa-apa. Hari ini aku dapat berkat, tapi aku harus perpuluhan, aksi peduli. Aku dahulukan miliknya Tuhan. Untuk cicilanku, makanku, istriku, anakku. Gampang lah. Saudara, saya bisa bicara karena saya lakukan itu. Bagian Tuhan harus dinomorsatukan. Itu bukti kepercayaan saudara. Itu bukti iman saudara. Kamu mau enggak sandar sama saya? Wah, gerejanya tambah lama tambah sepi. Gimana cari pasangan hidup di gereja? Semua sudah punya si A, si B, si C. Saudara jangan batasi Tuhan hanya dengan perjodohan, saudara. Kalau saudara punya iman, cari Tuhan sungguh-sungguh. Lihat, Yusuf, dia tidak ada waktu untuk lagi selfie di Instagram, aku di penjara. Aku lagi di sumur. Aku lagi diangkat sama kepala penjara, tidak ada selfie Yusuf. Sehingga, siapa ya Yusuf ya orang ganteng itu ya. Tebar-tebar pesona, tidak ada waktu. Tapi ketika dia keluar dari penjara, jodohnya, pasangannya sudah disediakan. Anak imam lagi saudara, Asnat. Saudara di penjara mana sempat dia mau cari jodoh. Di penjara tugasnya hanya dia bertahan dalam kebenaran. Orang yang bertahan dalam kebenaran semuanya disediakan Tuhan saudara. Sampai kepada anak cucunya. Lihat, coba buka berkat orang taat. Ulangan 11 ayat 22. Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 22. Ulangan 11 ayat 22 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, dikatakan, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya terus, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Terus, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, dan akan menjadi daerahmu. Lihat saudara. Ini disampaikan kepada orang yang mau dengar sama Tuhan. Yosua, ini Musa sudah meninggal. Dia hanya kamu penggantinya. Tidak dibantah saudara. Berat, karena dia tahu yang digembalakan ini bukan domba-domba. Alkitab menyatakan yang digembalakan itu adalah bangsa bajingan saudara. Saudara untuk taat, untuk dengar firman itu tidak sukar kok. Buktinya apa? Saya ingat Ulangan 30 ayat 11. Saudara mau dapat itu semua, apa yang saudara injak jadi milik saudara. Lakukan, taat saja saudara. Biarpun susah, biarpun sulit, biarpun rugi. Selama itu dari Tuhan, jalan saja. Karena tidak sukar. Ulangan 13 ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Apapun yang saudara dengar tidak sukar kok ketika saudara harus melakukan saudara. Saudara lihat apa yang menjadi faktor
Yusuf bisa dipromosi. Tidak lama sudah habis ini saya selesai. Saya yakin sudah perubahan pengangkatan Yusuf terjadi ada pemicunya. Selain faktor Tuhan saudara ya. Apa saudara? Pemicunya Kejadian 41 ayat 50 sampai 51. Kita akan berakhir di ayat ini. Kejadian 41 ayat 50 sampai 51 saudara ya. Dikatakan firman Tuhan, sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat. Lihat, Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya, lihat saudara, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Saudara lihat, dari narapidana langsung jadi penguasa, langsung diangkat Tuhan. Ada faktor yang memicu itu, saudara. Apa, saudara? Ternyata, saudara, di dalam penjara, Yusuf ini sudah lupa mengenai kesukaan, sudah lupa, tidak memikirkan, tidak dendam kepada saudaranya yang sudah ceburin dia ke sumur, fitnah dia, berusaha bunuh dia, nyakiti dia. Saudara, sebelum nasib dan keadaan kondisi luar Yusuf berubah, Tuhan bereskan dulu yang bagian dalam. Ketika bagian dalam, saudara, saya sering ditanya sama istri saya, kok kenapa Bu? Kok gak dulu-dulu ya, kamu sudah punya rumah, sudah punya mobil. Kalau dulu sebelum saya ngerti firman saya punya ini semua, Nov, saya pasti tambah hancur. Orang harus diproses dulu dalamnya. Bagi Tuhan untuk memberkati luar itu gampang. Tapi kalau sampai hari ini luar saudara belum diberkati, jangan-jangan yang dalam belum selesai. Masih ada ketidaktaatan, masih ada kemarahan, masih ada roh pencuri, saudara. Masih ada roh mementingkan ego diri sendiri. Saudara, bagi Tuhan untuk memberkati luarnya, gampang sekali. Tuhan lihat dalamnya ini harus berubah dulu. Dan Tuhan tahu waktunya yang pas. Sudah 13 tahun, ini waktu yang pas. Saudara, Tuhan sendiri mengatakan, apapun yang kita hadapi, pencobaan, itu tidak lebih dari kekuatan kita. Semuanya diukur pas. Dia tidak benci sama saudaranya. Dia sudah melepaskan pengampunan. Saudara kan jengkel, saudara. Saudara yang harusnya saling membantu, saling menolong, entah itu saudara kandung, entah itu saudara seiman, tiba-tiba kok nusuk dari belakang. Tiba-tiba kok dorong nyeburin saya ke dalam sumur. Tiba-tiba kok ngatain saya di depan saya, shalom, baik, ya apa bro, ya apa so ya bertahan ya, tapi di belakang, oh iku memang ini mencekno iku. Wis memangnya dapurane memang ngono, tapi ketemu lagi, oh ya shalom, sabar. Tiba-tiba di belakang lagi ngomong, kamu tahu enggak? Tadi ada orang ngomongin kamu loh, katanya kamu ini keras, kurang ajar. Saudara, itu proses. Pernah enggak saudara ketemu orang-orang antik seperti itu? Saudara, pasti saudara pernah ketemu orang-orang seperti saudaranya Yusuf. Ngakunya saudara, tapi nusuk dari belakang. Ngakunya teman, tapi nyusahin, fitnah, saudara. Saudara, kita kunci ya kata-kata orang antik itu tadi, saudara. Berarti itu orang antik, saudara. Saudara, saya pernah baca satu artikel, saudara ya. Ada orang, dia mati suri, sama Tuhan dibawa ke surga. Ketika dibawa ke surga, dia lihat ada sebuah ruangan yang begitu besar, saudara. Ruangan yang besar itu isinya organ-organ tubuh manusia. Entah itu jantung, entah itu hati, entah itu paru-paru, pokoknya organ-organ semua manusia. Dan tiba-tiba organ itu bisa turun sendiri. Shoot. Ditanya apa ini? Oh ini ada orangku lagi berdoa, lagi butuh. Ya sudah, mukjizat turun. Jantung baru, hati baru, paru baru.
Itu ada di sebuah ruangan yang begitu besar. Dia pindah tempat lain, diajak Tuhan jalan. Dilihatkan satu tempat. Tempatnya besar, isinya emas. Isinya barang-barang, saudara. Berkat-berkat. Tiba-tiba turun, Ada orang berdoa, ini kok tiba-tiba emasnya turun. Tiba-tiba ini kok peraknya turun. Apa itu? Ini anak-anak Tuhan yang lagi berdoa. Dia ada di dalam kebenaran. Sudah saatnya berkatnya turun. Ada di sebuah ruangan yang besar sekali. Tiba-tiba sama Tuhan diajak lagi ke ruangan yang lebih besar lagi dari 2 ruangan itu. Dan kalau diukur 10 kali lipat lebih besar ruangannya. Tapi dia lihat isinya kok aneh-aneh ya. Isinya ada pentungan yang besar, yang kecil. Ada pedang, saudara, yang landep, yang lincip, yang kecil. Ada kapak yang besar, lebih besar dari ruangan. Ini apa? Ini adalah ruangan equipment, perlengkapan untuk anak Tuhan. Apa? Ini senjata Allah atau bukan? Ini ruangan equipment, perlengkapan untuk membentuk anak-anak Tuhan jadi indah seperti Tuhan, seperti saya. Maksudnya apa Tuhan? Apa gunanya pentungan ini? Tiba-tiba saudara, pentungan ini turun. Dan di dalam dunia, pentungan ini menjelma menjadi mama mertua. Ada anak-anak Tuhan yang ketemu mama mertua yang jahatnya ampun. Dipentungi pakai kata-kata. Masak dikomplain, bangun kesiangan sedikit dikomplain, bersih-bersih. Kamu bersih-bersih kurang bersih, bersih-bersih pakai baju. Kelekmu mampu enggak? Saudara, ada saudara klien saya itu mosok, Pak Alek, aku iki wis jadi mau jadi mantu, wis tak bantu bersih-bersih, anak bersih ini mejoy calon mertua aku ditanya, lu kelekmu mampu gak? Ya enggak AI apa? Si N itu gak suka kelek mampu. Saudara, kadang-kadang ada mertua yang model seperti itu. Dan pentung itu jadi di dalam dunia, jadi bentuk mama mertua. Dan alat-alat itu kadang-kala turun ke dunia berbentuk jadi suami, jadi istri, jadi orang tua, jadi jemaat, jadi gembala, jadi anak-anak. Kadang-kadang yang membentuk, memproses hidup kita. Orang ini kok antik betul ya. Orang ini kok terus gosok saya terus ya. Gepui saya terus ya. Mungkin gak gepui secara fisik, tapi kata-katanya itu loh. Kok enggak enak. Berbentuk mungkin bos di dalam kantor, berbentuk mungkin tetangga, berbentuk mungkin teman olahraga. Saya olahraga sudah. Iki Bapak Gembala teko. Saya mikir. Sudah kan enggak enak, tapi saya senyum saja. Saya bilang shalom gitu saja sambil saya lalu. Main masuk saya lapangan. Ono Bapak Gembala gak sido totoan. Ojo kok dusok. Saudara, saya senyum saja, saudara. Kadang-kala saudara, alat equipment itu yang di surga itu datang menjelma berbentuk hal-hal itu semua, berbentuk orang-orang antik ini, saudara. Kadang-kala ada kita ketemu, kita sudah susah-susah melayani, saudara. Istri sudah tidak mau bantu melayani, gak nyiapin makanan, gak nyiapin ini, malah sikil dowo jalan terus diomongi memel terus, iso mek dalu duit tok. Sudah kadang sebagai suami gregeten, saudara. Tapi itu pentungan yang sedang mengolah, saudara, membentuk itu suami. Kadang kita ketemu dengan istri-istri, dibilangi ayo, tapi jalannya itu lambat sekali. Saudara, kadang itu membentuk kita. Kadang kita ketemu orang tua, saudara, yang tidak pernah puas dengan anaknya. Terus, saudara, omongannya tidak enak, nyakiti terus. Saudara, bertahan. Itu kita sedang dibentuk, saudara. Kalau sedang dibentuk, saudara, kalau bertahan, pasti akan jadi indah. Dan kalau zaman dulu ada paparasi atau ada wartawan, saudara ya, Yusuf ditanya, waduh, sudah jadi penguasa orang nomor 2 ini, saudara. Pasti kan ada paparasi, ada wartawan kalau zaman sekarang, saudara ya.
Apa kunci kesuksesan bisa jadi orang nomor berkuasa? Pasti Yusuf jawab, kalau saya tidak dibuang sama, satu pasti jawabannya, oh semua karena Tuhan. Tapi yang kedua, kalau saya tidak dibuang ke sumur dan dijual, saya tidak mungkin sampai di rumah Potifar. Kalau saya tidak difitnah sama tante Potifar, orang-orang antik itu, saya tidak akan masuk penjara. Kalau saya tidak masuk penjara, saya tidak akan ketemu dengan juru minuman dan juru roti. Ternyata sutradara kehidupan kita itu Tuhan. Kadang untuk jadi domba yang taat kelihatannya tidak bisa balas. Satu-satunya binatang yang tidak punya senjata, saudara. Domba. Binatang yang sering bingung kalau tidak ada gembalanya. Domba. Tidak bisa balas. Tidak bisa sendirian, dia harus bergantung dengan gembalanya, saudara. Jadi kalau ketemu orang-orang antik, saudara, entah itu bagaimanapun wujudnya, istri, suami, orang tua, saudara seiman, saudara kandung, jangan dijelekkan, saudara. Kadang itu alat dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Jangan kon durung ngerti ya wis kon lawas kon yo tak bales kon. Sudah kalau seperti itu, pakaian kita masih pakaian yang lama. Lek bojoku muencek no, lek suamiku wis mambu gak ono duwite nyusakno tok. Jangan diomong-omongkan, saudara. Tapi bertahan. Semakin antik, kalau saudara punya barang antik, semakin antik, semakin mahal, saudara. Kalau semakin mahal, barangnya berarti kan dielus-elus, ya kan, saudara ya. Disayang-sayang, ditaruh di tempat, oh ini barang antik loh, mahal ini harganya. Siapa yang punya orang antik hari ini? Oh enggak ada, saudara ya. Waduh, justru orang antik itu mengantar saudara untuk dipromosi sama Tuhan loh. Kalau saudara ketemu orang antik itu di perusahaan, di gereja, di rumah tangga, itu waktunya saudara akan dipromosi sama Tuhan kalau saudara bertahan di dalam kebenaran. Satu kali saudara, ada seorang menantu yang dia ini sudah tidak tahan dengan mertuanya. Gini salah, gitu salah, berbuat baik salah, sampai pada akhirnya dia sakit, dia pahit, dia mau bunuh ibu mertuanya. Cerewetnya minta ampun. Minta ini salah, minta itu salah, dituruti gini sik kurang, turuti gini sik kurang, ada saja yang kurang, diomeli, dicereweti terus, sampai dia memupuk pahit, sampai dia datang ke Sinseh, dia curahkan suruh hatinya, Sinseh aku minta obat racun yang bisa membunuh mertuaku. Lu ngapain? Cerewetnya minta ampun, koyok radio rusak dari pagi terbit matahari sampai malam terbit lagi, wes dah habis-habis. Jengkel, mangkel, aku minta obat racun yang bisa cepat mati. Sinsehnya pinter, jangan. Enggak, pokoknya aku minta racun. Bukan, kamu boleh kasih racun, tapi jangan mbok kasih yang langsung mati. Nanti kamu pasti dituduh. Kamu nanti masih bisa masuk penjara loh. Terus gimana? Ini saya buatin ramuan ya. Saya buatin ramuan 3 bulan nanti mertuamu mati. Tapi ada syaratnya, apa syaratnya? Kamu kan kepingin mertuamu mati? Iya. Tapi kamu kepingin masuk penjara? Enggak. Ya ini ada caranya. Selama 3 bulan ini obat kamu campurin ini racun kamu campurin ke makanannya tiap hari. Dan selama 3 bulan supaya kamu tidak dicurigai, kamu harus berbuat baik sama mertuamu ini. Sabar 3 bulan saja kok. Kamu harus setiap pagi bangun lebih pagi, masakin dia, kasih ini racun ini. Nanti pelan-pelan. Setelah 3 bulan, deng mati mertuamu. Oh ya, oke. Saudara, cuman ingat loh ya, kamu harus jadi baik. Harus tidak boleh ngentoroi kalau kamu mau ngeracun dia. Dia ingat pesan Sinsehnya itu. Pagi-pagi saudara, dia jengkel sama mertuanya, dia ingat, oh ya, dimasakin saudara. Dimasakin, sik dicacat makanan, oh enggak apa-apa. Hari pertama, hari kedua, dibikinin minum, dibikinin kue, dimasukin terus saudara obat itu. Dengan harapan saudara, mertuanya ini 3 bulan mati.
Tapi dilihat dia setelah 1 minggu, 2 minggu, enggak ada perubahan. Tapi dia ingat, oh ya 3 bulan. Dia terus diomeli, diapain dia. Oh iya ma, enggak apa-apa ma, ayo ma, capek tak bantuin, tak masakin ma, ya gak usah. Dia masuk kamar, keluar lagi, ya wes saya masakin. Habis dimasakin, dimakan, ini makanan opo model gini. Dia tahan sudah. Oh iya enggak apa-apa ma, ayo ma, tak buatin lagi ma. Ayo kurang apa ma, kurang ini ya. So dia pokoknya berbuat baik. Sampai 1 bulan, 2 bulan. Kok nono perubahan ya? Oh iya 3 bulan ya. Tapi setelah 2 bulan setengah sudah, mertuanya ini heran. Mantuku sing tadi ini cerewet yo, ngelawan aku kok jadi apik sekarang yo. Tiba-tiba mertuanya itu boleh sayang sama mantunya ini. Boleh apa-apa dikasih, boleh cinta sama mantunya ini. Tiba-tiba mantunya, wih kok berubah ini mertuaku. Dia cepat-cepat lari ke sing saya, wis gak sido sing saya apa cari obatnya supaya ini apa namanya nggak jadi mati. Sekarang mertuaku sudah baik kok sama saya. Tenang, cinta kasih itu bukan racun, tapi vitamin. Pelajaran apa yang kita bisa petik sudah? Kalau kita tidak jemu-jemu berbuat baik, jahat dibalas baik. Kadang ketemu suami jahat, istri jahat, orang tua jahat, anak jahat, orang jahat. Sudah, berbuat baik saja. Berbuat baik saja. Saya pernah bilang sama Novi, lihat toh, kamu punya orang antik. Saya juga punya orang antik. Lihat tuh, ketemu di sini, lihat. Kamu sudah nolong, kamu sudah berusaha. Diomong sih enggak enak. Gantian saudara. Saya sudah habis ngomongin dia, saya lagi pergi, ketemu orang antik juga. Loh kok kamu habis ngomongin saya? Ya sudah no. Saya pun menyampaikan ini sudah. Sebelumnya saya juga sudah dicoba dulu dengan ketemu orang antik, saudara. Jadi ingat saudara, kalau ketemu orang antik, semakin antik, semakin mahal. Semakin mahal harus dielus, disayang. Yusuf, berapa banyak dia ketemu orang antik? Entah saudaranya, entah tante Potifar, entah orang yang ada di penjara. Tapi karena dia bertahan, justru karena dia tidak simpan dendam pahit, dia bisa dipromosi sama Tuhan. Dan kita lihat doa terakhir dari papanya Yusuf, Yakub, saudara. Slide yang terakhir. Saya akan tutup dengan kesaksian foto itu saudara ya. Kejadian 49 ayat 22 sampai 24. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Lihat, seperti pohon buah-buahan muda pada mata air yang dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Berarti kan ada sebuah pohon yang buahnya saking lebatnya sampai buahnya itu ke tembok tetangga, saudara. Saya bayangkan apa ya? Oh, saya ingat pohon mangga di gereja ini. Kalau sudah buahnya, rantingnya sudah melewati tembok, berarti kan sudah haknya si pemilik tembok, saudara. Berarti kan pohon itu buahnya sangat lebat, sehingga bukan hanya memberkati orang yang punya pohon, tetapi dia juga memberkati sekitarnya. Yusuf didoakan seperti pohon buah-buahan yang naik mengatasi tembok. Saudara, kita mau kita jadi orang yang seperti Yusuf, diberkati sampai berkatnya itu luber, sampai berkatnya itu bisa dirasakan banyak orang. Ada syaratnya, saudara. Syaratnya lihat, saudara. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Saudara, ada hal yang kurang dalam bahasa Indonesia di sini, dalam terjemahan Inggris saya dapati, saudara. Tadi dikatakan pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Tapi terjemahan King James mengatakan pemanah-pemanah menembaknya dengan kebencian, dengan kemarahan dan sampai melukai Yusuf. Namun anak panahnya tetap ada di tabungnya. Berarti pada waktu Yusuf ditembak, dipanah, saudara, entah itu sama siapapun, si jahat pakai siapapun, pakai saudaranya, pakai tetangganya, pakai orang-orang di sekitarnya yang dapat alat-alat yang equipment tadi di surga itu, saudara. Yusuf itu ternyata punya tabung panah juga. Lihat, terjemahan King James mengatakan Yusuf dipanah, ditembak dengan kebencian, kemarahan sampai Yusuf luka.
namun anak panahnya tetap ada pada tabungnya. Berarti Yusuf punya senjata loh untuk balas. Tapi Alkitab menyatat anak panahnya tetap tidak bergerak, tidak dipakai sama Yusuf untuk balas. Kadang kita ketemu dengan orang-orang yang mana kita, saudara, sakit. Seperti tadi bagi kesaksian, waduh Pak Herman sakit hatiku. Saudara jangan sakit. Itu Tuhan sedang membentuk, diproses. Duniawi boleh sakit, daging boleh sakit, tetapi kita, roh yang di dalam kita harus lebih kuat. Kita dipanah dengan perkataan, dengan perbuatan sampai luka, saudara. Hati kita luka, keluarga kita luka, keuangan kita luka. Kita punya kesempatan untuk balas, kita punya anak panah ditabung, tapi dikatakan Yusuf anak panahnya tetap pada tabungnya. Saudara mau kehidupan saudara seperti pohon buah-buahan yang naik mengatasi tembok. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Apapun yang sedang memanah engkau hari ini, simpan anak panahmu. Biarkan pembalasan itu dari Tuhan. Jangan berdoa untuk Tuhan balas dia. Kalau bisa kasih yang baik. Kalau ada istri yang jahat, kasih yang baik. Ada suami yang jahat, kasih yang baik. Jangan malah diomeli. Saudara ingat di dalam Petrus, suami yang tidak percaya Tuhan bukan dimenangkan dari perkataan istri, tapi dari perbuatan. Semakin saudara berkata-kata, ngomeli dia, firmani dia, tambah baal. Kasih aja yang baik. Yusuf, dia bisa diberkati limpah, sampai mengeluber, sampai mengatasi tembok. Karena dia simpan anak panahnya itu tidak dipakai. Saudara ada foto yang di belakang itu, saya akhiri dengan cerita ini. Saudara itu adalah penginjil pada tahun 1738. Namanya John Wesley, saudara ya. Dia sangat dipakai Tuhan. Dia menginjil kemana kakinya menginjak satu kota, satu daerah, satu pulau. Mesti seluruh kota, seluruh pulau, seluruh tempat itu dimenangkan oleh dia. Orang melihat wajahnya saudara, lagi ada di mimbar, sangat berkarisma. Setan keluar, pokoknya kayak Tuhan Yesus saudara. Pokoknya kayak Tuhan Yesus. Tapi saudara, dia punya duri dalam daging. Seperti Paulus. Paulus bilang, Tuhan kalau boleh duri ini cabutlah. John Wesley juga punya duri dalam daging. Siapa saudara? Lihat foto di sebelahnya. Itu adalah Elizabeth Wesley, istrinya. Bayangkan saudara, misalnya saya, John Wesley, Novita Wesley, lagi khotbah gini saudara, tiba-tiba dia datang ke sini, dia ambil mic saya. Bohong itu, Alex Wesley di oma sama di khotbah, Kak podo, pulang. Setiap kali khotbah, istrinya berbuat demikian. Ada kalanya dia bukan hanya sekedar maju, dia naik di atas mimbar, dia jambak rambutnya John Wesley. Boleh. Kelakuanmu tidak cocok, percuma kamu khotbah. Dia ikut pulang. Saudara malu enggak? Penginjil besar, pendeta besar. Tapi setiap kali khotbah, istrinya tetap ada. Dan selalu berulah. Sampai saudara, jemaatnya, majelisnya, seluruh orang-orang di sekitarnya itu mendoakan supaya istrinya ndang cepat dirapture, ndang cepat mati. Kasihan iki Bapak Gembalaku iki, untuk istri kok model kayak ngene iki apa saudara ya. Saudara tadi pagi Bapak Gembala ngomong, jadi gembala itu susah loh, jangan salah saudara. Jadi istri gembala juga susah saudara. Kalau ndak imbang saudara, wah, hongyam saudara, iya kan? Jadi gembala susah, jadi istri gembala juga lebih susah saudara. Saudara John Wesley ini kemana-mana istrinya diajak dan senantiasa buat ulah. Jemaatnya mendoakan supaya ini director dan cepat mati. Tiba-tiba sungguhan doanya dijawab, mati saudara. Dan ketika mati di dalam gereja kan harusnya suasana pergabungan. Tapi seluruh jemaat, majelis pelayan Tuhan guyu semua seperti ibadah sukacita saudara. Mati wis iki wonge mati wis iki wis. Pengganggunya mati sudah.
Tapi ada satu orang yang sangat bersedih. John Wesley nangis begitu parah, saudara. Dan tiba-tiba dia diambil dulu. Om, kan sudah enak, kamu wis bebas sekarang. Sudah tidak ada duri dalam dagingmu. Tiba-tiba dia jawab apa? Istriku membentuk aku jauh lebih banyak daripada jam doaku. Sekali lagi, istriku membentuk aku lebih banyak daripada jam doaku. Saudara, ketika saya baca artikel itu, berarti kalau dia berdoa setiap hari, tapi kalau karakternya tidak berubah, percuma, saudara. Saudara datang ke gereja dengar firman, tapi kalau hidupnya, karakternya tidak berubah, ya percuma, saudara. Berarti kan butuh orang-orang peralatan di surga tadi untuk merubah ini karakter, saudara. Saudara, nanti ketika kita pulang ke surga, lihat, ketika Tuhan menjadikan manusia, dia hembuskan nafasnya, dia kasih rohnya. Ketika pulang, saudara, tubuhnya ditinggal di sini, roh ini kembali. Dan ketika kembali, Tuhan pasti akan cek, roh yang aku kasih masih tetap sama, DNA-nya sama enggak, atau sudah berubah. Harus ada DNA-nya Yesus. Dan John Wesley nangis begitu rupa, aku bisa ada hari ini, dimanapun aku berada. Aku ngomong, orang berhadapan dengan aku, setan langsung lari, orang langsung tumbang. Itu tidak lain, tidak bukan selain Yesus. Istriku yang membentuk aku jauh lebih banyak dari jam doaku. John Wesley punya orang antik ternyata. Saya percaya, saudara, kalau hari ini saudara masih punya orang-orang antik, jangan dibuang, saudara. Itu jalan saudara untuk menuju kepada promosi. Hari ini siapapun yang mendengar, saya percaya mau melakukan, mau mengerti, dia akan dipromosi dan dia akan sama Tuhan. Demikian firman Tuhan, semoga bisa menjadi berkat. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.